Halo semuanya, perkenalkan aku Nur Fajar Saidul Ayam, bisa dipanggil Fajar, mahasiswa baru Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dengan NPM 210651114 dari kelas Kalkulus 1E. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang sejarah perkembangan kalkulus. Apa itu kalkulus? Singkatnya, kalkulus merupakan cabang dari ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Lalu kenapa dinamakan kalkulus? Siapa yang memberikan nama kalkulus? Kalkulus diambil dari bahasa Latin yang berarti batu kecil. Jadi, zaman dahulu, bangsa Romawi menggunakan batu-batu kecil untuk melakukan perhitungan, layaknya sebuah sempoa. Lalu yang memberikan nama kalkulus adalah Leibniz. Dia merupakan salah satu ilmuwan modern yang mengembangkan kalkulus. Oke, kita mulai dari awal. Sebenarnya, aku tidak tahu pasti siapa yang pertama kali menemukan kalkulus. Tapi, sejarah perkembangan kalkulus dapat kita bagi menjadi 3 periode. Yang pertama, zaman kuno. Yang kedua, zaman pertengahan. Yang ketiga, zaman modern. Pada zaman kuno, bangsa Mesir telah menggunakan bentuk dasar kalkulus dalam perhitungan karya arsitektur mereka, tetapi masih banyak terjadi kesalahan. Pada zaman ini, kalkulus tidak dikembangkan dengan baik dan secara sistematis. Pada zaman pertengahan, mulai banyak matematikawan yang mengembangkan ilmu kalkulus, seperti Aryabhata, matematikawan asal India, yang menerapkan konsep kecil tak hingga untuk mengekspresikan masalah astronomi menjadi persamaan diferensial dasar. Persamaan ini digunakan oleh Bhaskara II, seorang matematikawan India juga, untuk mengembangkan bentuk awal dari turunan dan bentuk awal dari teorema Rolle. Lalu ada Ibnu Al-Haytham, seorang matematikawan Muslim yang menemukan metode untuk menurunkan rumus umum dari pangkat integral. Lalu ada Sharaf al-Din al-Tusi, matematikawan asal Persia yang menemukan turunan dari fungsi kubik. Lalu ada Madapan bersama matematikawan India lainnya, mereka menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor. Pada zaman modern, kita dapat menemukan ilmuwan yang paling berkontribusi terhadap perkembangan kalkulus, yakni Newton dan Leibniz. Namun, mereka tidak mengembangkan kalkulus secara bersama-sama. Mereka melakukannya secara terpisah pada waktu yang berbeda di negaranya masing-masing. Sempat terjadi konflik di antara Newton dan Leibniz. Ketika Leibniz mempublikasikan hasil karyanya sebelum Newton, Newton menganggap Leibniz telah menyontek hasil karyanya, dan Newton memiliki bukti bahwa dia telah mengembangkan karyanya pada 2 dekade sebelum Leibniz. Pada kenyataannya, Leibniz tidak mencontek hasil karya Newton. Leibniz memulainya dengan pengembangan integral, sedangkan Newton memulainya dengan pengembangan turunan. Para ilmuwan modern mengakui bahwa keduanya pantas mendapatkan penghargaan yang sama atas kontribusinya. Newton memberikan nama The Science of Fluxion terhadap hasil karyanya, sedangkan Leibniz memberikan nama kalkulus terhadap hasil karyanya. Hasil karya mereka lah yang kita kenal dan kita pelajari sekarang sebagai kalkulus. Lalu, di mana kalkulus sekarang? Kalkulus ada di mana-mana. Dalam biologi, kalkulus digunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri ketika variabel yang mempengaruhi pertumbuhannya diubah. Dalam teknik, kalkulus digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik kabel pada konstruksi jembatan. Dalam geologi, kalkulus digunakan untuk memprediksi terjadinya gempa bumi, angin topan, dan bencana alam lainnya. Dalam ekonomi, kalkulus digunakan untuk mengevaluasi nilai saham dan mengukur resiko investasi. Dalam ilmu komputer, kalkulus digunakan untuk mengembangkan machine learning, artificial intelligence, video game, data science, image processing, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, mempelajari kalkulus merupakan sebuah langkah awal untuk memahami matematika dan sains modern, serta fondasi penting dari ilmu-ilmu lain yang berkembang pesat di peradaban kita saat ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semangat belajar kalkulus.